Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وقال المصنف Al-Imam Al-Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Maka berkatalah penulis kitab ini, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad, bapaknya Hamid ya, namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Wa'lam, ketahuilah kata beliau, annal lisanal mutlaq, bahwasanya lisan yang mutlak, yang lepas, lisan yang lepas, mutlak itu lepas, lisan yang tidak terkendali, wal qalbal mutabaqqa, hati yang tertutup, lisan yang lepas, hati yang tertutup, al-mamlu'a bil ghaflah, yang dipenuhi, mamlu itu dipenuhi bil ghaflah, dengan kelalaian, wasyahwat, dan syahwat, alamatus syaqawah, adalah alamat asyaqawah, celaka. Ada 3 ya penyebab kecelakaan di dalam ungkapan Al-Ghazali. Kitab ini sebetulnya berawal dari kegelisahan seorang murid yang sedang belajar atau sedang menuntut ilmu, yang ternyata ketika dia mengkaji berbagai macam ilmu, dia justru gelisah. Mestinya ketika belajar itu kan hati tenang, dia gelisah. Ada banyak pertanyaan dalam pikirannya, apakah karena hari ini orang kadang-kadang kenceng ilmu, tapi adab yang minim. Kenceng ibadahnya, tapi kepedulian yang minim. Ini yang hari ini. Maka yang diajarkan pertama itu sebetulnya adalah adab, termasuk adalah menjaga lisan. Sebelum kita melangkah melihat isi kitab ini, kita kebetulan berada di bulan Rabiul Awal nih ya. Kalau tidak khilaf ini sudah lebih pertengahan ya, 16 atau 17. Ketika kita bicara tentang bulan Rabiul Awal, maka ada 3 momentum penting di sini. Yang 2 itu momentum yang sahih, yang 1 masih sebagian pendapat. Yang pertama adalah lahirnya Rasul. Itu dikatakan adalah tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tetapi ini hanya sebagian pendapat. Tidak ada kesepakatan. Yang kedua adalah wafatnya Nabi. Wafat Nabi itu sepakat kita semua. Sahih itu. Karena tercatat. Ketika Nabi wafat itu tercatat. Yang ketiga adalah hijrahnya Nabi.
Ini juga sama, Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini juga tercatat. Nah, yang menarik adalah dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Salam mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor hadis yang ke-2485. Kemudian Ad-Darimi nomor hadis yang ke-340. Ibnu Majah hadis nomor yang ke-1334 dan 3251. Imam Al-Hakim di jilid 3 itu, dan Imam Ahmad itu di nomor hadis yang ke-491, Ibnu Abi Syaibah dan seterusnya. Hadis ini sahih. Bahwa kata Abdullah bin Salam, seorang Yahudi Madinah, kita ingin melihat bagaimana Nabi itu sesungguhnya terjaga dan betul-betul menjaga lisan, sehingga Allah itu menunjukkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, engkau hai Muhammad berada pada akhlak yang paling agung. Dan Abdullah bin Salam mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Rasulullah itu sampai di Madinah. Jadi ketika Rasulullah itu sampai di Madinah, injafalan nasu ilaih, injafala itu berbondong, berkumpul. Injafalan nas, berkumpul manusia, berbondong-bondong manusia. Ilaih, mendatangi Nabi. Wakila, dan dikatakan oleh mereka, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abdullah bin Salam, seorang Yahudi ini, faji'tu fin nas, maka aku pun juga datang bersama orang banyak itu, dalam rombongan itu aku ikut bersama dalam rombongan itu, li anzura ilaihi, untuk melihat bagaimana Rasulullah itu. Bapak, Ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menariknya begini, Nabi ketika di Mekah itu dalam jumlah yang sedikit. Maka tentunya ketika kita berada pada jumlah yang sedikit, itu ingin berbaik-baik, tolerannya besar, tinggi. Tapi bagaimana ketika Nabi hari ini memiliki kekuasaan? Beliau pemimpin. Apa yang akan diucapkan pertama oleh Rasul yang mulia ini, yang dulu pernah disakitin, dizalimin, dilemparan kotoran unta, dilempar pakai batu, ya. Apakah mungkin dia akan membalas? Karena begini Bapak Ibu, kecenderungan manusia jikalau dia disakitin, pernah disakitin habis, di saat dia berkuasa ada keinginan untuk membalas. Itu hampir semua manusia ketika dia punya kekuasaan dia mau balas, kan gitu. Maka ketika itu Abdullah bin Salam ingin melihat apa yang diucapkan pertama oleh Rasul ini ketika dia punya kekuasaan. Falamma stambatu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka falamma stambatu, ketika aku memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Rasulullah, tatkala aku pandang wajah itu, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulihat wajah beliau, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, maka pahamlah aku. Araftu, maka aku mengenal, maka aku melihat bahwasanya anna wajhahu, bahwasanya wajah beliau itu laisa biwajhin kadzdzab, bukanlah wajah pendusta. Ketika aku pandang wajah itu yang selama ini dikatakan adalah pendusta oleh orang Mekah,
Maka tatkala aku memandang wajah itu, maka taulah aku, nampaklah olehku, mengenallah aku bahwasanya anna wajah itu laisa biwajhin kadzab, bukan wajah seorang yang pendusta. Ini wajah yang memancarkan kebenaran, wajah yang selalu menyampaikan ucapan-ucapan baik. Kenapa? Karena dipandang pertama lisan beliau, yang diucapkan beliau. Fakana awwala syai'in takallama bihi an qala, adalah awal permulaan syai'in, sesuatu, takallama bihi, yang dikalamkan dengan oleh beliau itu adalah an qala, ucapan beliau, kalam beliau pertama, pidato beliau pertama di hadapan penduduk Makkah. Apa yang beliau ucapkan pertama sehingga sang Yahudi ini masuk Islam? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Bapak, saudara sekalian, ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah, lihat. Begitu sejuk ya. Orang Yahudi memandang wajah yang sejuk, wajah yang penuh dengan senyuman, wajah yang setiap berjumpa dengan siapapun sahabat selalu saja terpancar wajah yang tersenyum berseri. Sosok yang setiap bertemu orang dikenal maupun tak dikenal selalu mengucapkan salam. Maka yang diucapkan pertama oleh beliau adalah afsus salam, tebarkan kedamaian, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kerukunan. Ini yang pertama beliau sampaikan, salam. Salam itu muncul dari lisan kita. Lisan yang oleh Al-Ghazali tadi menyebutkan anna lisanal mutlaq, lisan yang lepas, hati yang tertutup, wal qalbal mutbaq, dan syahwat. Tiga ini penyebab binasa. Lepas, tidak terjaga lisannya. Nabi di saat dia punya kekuasaan yang besar, lisan beliau betul-betul beliau jaga untuk beliau mengatakan damai, padahal berkuasa. Dulu disakitin. Nabi yang selalu mudah memaafkan. Hatta Nabi yang juga melindungi setiap umatnya, bahkan pendosa pernah dilindungi Nabi. Pernah nggak dengar cerita itu? Ini berbanding terbalik dengan sifat kita ya. Kalau lihat kawan dihukum tuh himong, ya enggak? Sikat aja Pak, hukumnya diriakan dia tuh senang. Lihat kawan dibully itu senang. Kawan nggak punya salah dicari salahnya. Anak-anakku sekalian, dulu ada seorang hamba yang soleh. Dia taat beribadah, ya. Dia rajin beribadah. Satu waktu hamba yang soleh ini melakukan kesalahan besar, bukan gampang-gampang, mohon maaf, berzina. Namanya adalah Ma'is ibnu Malik. Ma'is ibnu Malik adalah kana Ma'is ibnu Malik yatiman fi hijr abi. Kata
yang menyebutkan hadis ini, yang mengkhabarkan ini, yaitu Nu'aim bin Hazal an Abi, berarti dari Hazal, ya, bahwa adalah Ma'is bin Malik itu, dia adalah yatiman fi hijr, diambil anak oleh abi bapakku. Fa asaba jariyah. Maka Ma'is ini satu waktu, mohon maaf, melakukan zina. Maka ketika itu, faqala lahu abi, maka berkata kepada Ma'is bapakku berkata, "I'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kau datangi Rasulullah, fa akhbirhu bima sana'ta, kau ceritakan apa yang telah kau lakukan. La'allahu yastaghfiru laka, harapannya adalah semoga beliau memintakan ampun kepada engkau." Dan ini juga harapan Ma'is bin Malik. Maka ketika itu Ma'is bin Malik pun keluar, fa'atahu, dan mendatangi Rasulullah. Faqal, dan berkata dia, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bersihkan saya, sucikan saya. Fa'akim alayya kitab Allah, tegakkan olehmu atasku kitab Allah, hukum Allah, tegakkan." Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Nabi bilang, "Ma'is, kau pulang, taubat." Datang lagi, "Ya Rasulullah, saya berdosa, bersihkan saya, sucikan saya. Fa'akim alayya kitab Allah, tegakkan hukum Allah." Nabi tidak bertanya apa dosanya. "Pulang, kau taubat." Datang lagi, "Ya Rasulullah, bersihkan saya, sucikan saya. Fa'akim alayya kitab Allah, tegakkan pada saya kitab Allah, hukum Allah." Kau pulang, Ma'is, taubat. 3 kali ya, sudah. Ini pribadi yang jauh banget dari pribadi kita. Beliau tidak bertanya dosanya apa. Maka datang yang keempat kali, "Ya Rasulullah, sucikan saya, bersihkan saya, fa'akim alayya kitab Allah, tegakkan kepada saya kitab Allah, hukum Allah." Maka faqala, maka berkata Rasulullah kepada dia, "Wahai Ma'is, engkau datang, innaka qad qultuha arba'u marratin, kau datang berkata kepadaku 4 kali tentang dosa yang kau lakukan. Apa yang kau kerjakan, ya Ma'is?" Ma'is berkata, "Ya Rasul, saya telah melakukan zina." Apa kata Nabi? "Gila nih Ma'is, nggak waras." "Tidak ya Rasul, saya nggak gila, saya waras." Ma'is mabuk. Ma'is mabuk nih. Maka sahabat berdiri dan mencium mulut Ma'is. "Tidak ya Rasul, dia nggak mabuk, dia sadar." "Ma'is, kau berzina." "Fabiman, dengan siapa?" "Bifulana, dengan seorang perempuan ya Rasulullah, budak di kampung sebelah." Apa kata Nabi? "Ya Ma'is, kau cuma nyentuh dia." "Tidak ya Rasul." Kau cuma cium saja." "Tidak." "Kau peluk dia ya Ma'is?" "Tidak ya Rasul." "Hal jama'tah, apakah kau menjima' dia?" Lalu, "Na'am ya Rasul." Kemudian fa'amara bihi ayyurjama, maka Nabi perintahkan bawa dia rajam. Rajam itu dibawa ke padang pasir, dibikin lubang, dimasukin ke dalam lubang itu separuh badan, dilempar pakai batu sampai mati ya. Tapi dalam cerita di sini, di hadis ini, yang melempari dia dengan batu itu kelelahan, kecapean, nggak mati-mati juga.
Mu'adz bin Malik pun juga ternyata kesakitan, belum mati-mati juga. Maka akhirnya Mu'adz bin Malik mampu dia keluar dan meninggalkan tempat itu, lari dia. Di tengah perjalanan fakharaja yastaddu falaqiyahu Abdullah bin Unais. Dia bertemu dengan Abdullah bin Unais. Maka Abdullah bin Unais, sementara yang melemparkan itu udah nggak kuat lagi ngejar, Abdullah bin Unais kemudian memukul dia dengan tulang unta, lalu memukulin dia, melemparin dia hingga mati. Maka Abdullah bin Unais summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalik. Maka Abdullah bin Unais datang kepada Rasul dan menceritakan, mengkabarkan, memberitahukan yang demikian kepada Rasul, lahu, kepada beliau. Apa kata Nabi? Halla taraktumuhu. Kenapa tidak kau biarkan saja dia itu hidup? La'allahu ayyatuba fayatuballah alaih. Bahwasanya dia sudah bertaubat, Allah tak ampunkan, Allah terima taubatnya dia. Kenapa kau bikin dia sampai mati? Padahal boleh jadi dia bermanfaat besar bagi umat ini nantinya. Bapak Ibu, menarik ini. Pertama, ada orang berdosa mau taubat, jangan ditanya lagi dosanya apa. Gak boleh. Jangan ditanya dosanya apa. Allah itu maha mengampuni, maha memaafkan sepanjang yang orang tersebut tidak melakukan atau tidak membuka aib dan dosanya dia. Paginya dia berdosa, malam cerita. Malamnya dia berdosa, pagi dia cerita. Allah maha pengampun, tapi dia yang membuka aib itu. Pertama, kalau ada orang minta mau taubat, mau mengaku dia berdosa, maka yang terbaik kita jangan tanya dosanya apa. Jauhkan dari kita. Kalau kita orang itu nggak jelas bersalah, dugaan saja, nggak ada bukti, dipaksa ngaku, Pak. Ayo ngaku kada. Ayo awas ngaku, itu kita. Ya kan, Nabi nggak mau nanya apa dosanya dia. Indah akhlak ini, Pak. Satu waktu pernah Nabi makan sama sahabat, yang dimakan tuh daging unta. Rupanya ada di antara sahabat yang mohon maaf berkantut. Kantutnya tuh pus nyaris tak terdengar, cuman baunya yang kedengaran. Itu biasanya kalau ada yang kayak gini ketahuan dibully itu, ya kan? Nabi bisa aja ngomong, siapa yang kentut tadi wudu, bisa, pasti mau dia bangun. Tapi ujungnya apa? Dibully. Tabiat manusia ini, Pak. Ini siapa yang berkantut kayak gitu kan kita. Apa yang Nabi lakukan? Semua kita yang duduk di sini makan ini wudu. Untuk menghilangkan malu kawan. Wudu semua. Ini yang kemudian dipahami bila makan daging unta itu disuruh wudu lagi. Padahal hadis itu asbabnya begini, Pak. Nah, saya sering kali nemuin orang kadang gagal paham tentang hadis, ya. Gagal paham tentang hadis. Misalnya, qulil haqqa wa in kana, hafal enggak deh? Wa in kana muran. Sampaikan yang hak meskipun pahit. Lalu ceramah pada tahu menyinggung kah, menyakiti kah, menyambati, enggak peduli. Padahal hadis ini sebetulnya yang dimaksudkan dengan sampaikan yang benar meskipun pahit itu bukan untuk yang orang tadi, untuk kita yang menyampaikan. Sama kalau kita jualan atau dagang, sampaikan yang benar meskipun pahit apa adanya. Pak, ini barang ulun ini ada cacat. Apa adanya. Ternyata karena barang kita cacat, dibelinya dengan harga yang jatuh, pahit bagi kita, enggak apa-apa, yang penting benar. Begitupun dengan
dengan dakwah, sampaikan apa adanya, walaupun pahit buat kita, bukan pahit buat orang, bukan buat kitanya pahit. Ini yang gagal paham kita ya. Ada lagi yang gagal paham saya kira, hadis yang tentang 73 golongan. Senjata banget nih kalau untuk mengatakan umat Islam itu pecah-pecah tuh. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian berlaku sebagaimana orang musyrikin. Siapa mereka? Ahlul kitab dulu, Yahudi sama Nasrani. Minal ladzina farqu dinahum, di antara mereka itu berpecah dalam agama mereka. Wa kanu syi'an, dan tiap-tiap mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap-tiap kelompok membanggakan kelompoknya, membanggakan pemahamannya. Maka sahabat itu kan banyak yang ngomong kayak kita cerita. Itu ada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Mereka itu pecah-pecah. Kenapa terpecah-pecah? Kalau kita kan walaupun berbeda-beda paham, tapi kita tetap nyatu. Mereka itu pecah. Maka Nabi kemudian istilahnya dalam bahasa kita mendengar itu, apa kata Nabi? Ala inna man qablakum min ahlil kitab, ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian daripada ahlul kitab iftaraku ala sintaini wa sab'in, dia terpecah menjadi 72 golongan. 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan agama kita ini sataftariku, kelak akan pecah juga, ala salasina wa sab'in, menjadi salasin wa sab'ina, 73 golongan. Paham maksudnya? Kita jangan menyambat orang lain lah. Pecahnya banyak. Agama kita memungkinkan lagi pecahnya lebih banyak lagi, 73. Sintani wa sab'un finnar, yang 72 dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, yang satu masuk surga. Siapa dia? Dia al-jamaah, dia al-jamaah. Paham konsep ini? Janganlah kalian berlaku sebagaimana orang musyrik yang mereka itu berpecah dalam agama mereka dan berkelompok-kelompok, tiap kelompok membanggakan paham mereka. Itu yang diinginkan tuh, jangan yang kayak itu. Karena kalau kita ini berbedanya paling banyak mesti, tapi berpecah jangan. Jadi bagaimana? Jadilah satu, al-jamaah. Sekarang begini, ketika kemudian kita menjadi dalam berbagai macam kelompok. Kelompok A mengatakan paham kami yang benar, kelompok B mengatakan paham kami yang benar, saya juga mengatakan paham kami yang benar. Apakah itu bukan berarti sama dengan mereka? Berpecah? Maka yang benar itu yang mana? Yang baik, yang surga itu mana? Yang tetap meski berbeda tapi dalam satu jamaah. Paham jamaah barisan? Apa itu barisan? Beda-beda. Nih lihat. Kita beda-beda kan? Ada yang Jawa, ada Banjar, suku beda, ada Madura, ada Bugis, beda-beda kita. Ada mungkin yang kulit hitam, kulit putih, ada yang pejabat, ada bawahan, ada tukang beca, tukang ojek, beda bangsa, beda bahasa, beda warna kulit, itu kayak di Mekah. Berbeda dalam satu jamaah, tapi lihat, apabila imamnya ruku, kita ruku. Imam bangun, kita bangun. Padahal bedanya banyak. Dari sisi warna kulit, dari sisi bahasa, bangsa, semua beda. Bacaan pun kita juga banyak yang beda. Betul nggak? Bacaan beda. Misalnya ruku itu berapa banyak bacaan kan? Ada yang baca Subhana Rabbiyal Azim, ada yang Subhanallahi wa bihamdi, ada yang Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi, ada yang Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Beda-beda. Ya. Belum ketika mengangkat tangan,
ketika ruku, ketika sujud, ketika meletakkan tangan di dada, di bawah dada, di bawah pusat sampai begini, beda. Tapi ingat satu hal, berbeda itu biasa, bertengkar jangan. Di mana itu kita dapatkan? Dalam satu barisan jamaah. Ada nggak orang berjamaah bertengkar, Pak? Kelahi ribut. Ini yang dihiga sholat Allahu Akbar, tampiling lagi higa. Orang kayak ini nah misalnya, enggak, beda boleh, pecah jangan. Maka setiap mereka yang mengatakan kami ini kelompokku yang benar, itu masuk dalam golongan yang 72 pecah. Pecah tuh nggak boleh. Beda iya. Ya. Nah, baik. Saya balik tadi kepada hadis yang tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tadi apa? Afsus salam, tebarkan salam. Islam itu agama yang damai, nggak kasar. Saya kadang-kadang heran, saya bilang orang saking nambah ilmu mestinya adab bagus, nih nggak, malah kadang-kadang kurang adab. Sudah dulu sejak lama kita seiring sejalan dalam satu persahabatan pertemanan, tiba-tiba ada perbedaan keyakinan dalam artian sama Islamnya tapi berbeda paham. Yang satu udah masuk paham yang katanya ngaji yang sunnah, yang ini belum sunnah, masih bid'ah. Tiba-tiba dimusuhin. Kasar kadang-kadang. Ada orang sholat, kemudian celananya sampai ke bawah mata kaki. Apaan nih, bawah mata kaki, isbal, nggak sah, udah baik pulang lah, nggak sah juga sholatmu. Kasar banget ya. Iya, padahal isbal itu idza araha, ketika sampai menyentuh tanah itu isbal. Ada 13 hadis yang isbal yang saya dapatkan. Dan isbal itu yang tidak dibolehkan itu adalah menyentuh tanah. Nanti sekali waktu saya bahas ya. Di antara 13 hadis itu membolehkan di bawah mata kaki sampai betis boleh. Kenapa isbal itu dilarang? 5 sebab. Yang pertama adalah yang pertama isbal itu kenapa dilarang? Dia itu karena menyentuh tanah najis. Menyentuh tanah. Yang kedua mubazir kan. Yang ketiga berlebihan. Yang keempat tasabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Yang kelima adalah yang kelima itu khuyalah. Ini diharamkan. Tapi di dalam hadis itu izar, bukan celana, bukan sirwal, tapi izar. Ini kadang-kadang menolak kias, tapi pas waktu masalah celana, masalah musbil atau isbal menggunakan kias. Aneh ya. Metodologi berpikir, metodologi pengambil hukum yang kebolak-balik. Itu yang saya selalu bilang, at-tadayyun mangkus, beragama yang terbalik-balik. Kita lebih mengedepankan yang sunnah, yang wajib dibuang, dihilangkan. Kunut wajib enggak? Sunnah aja kan. Orang mau kunut mau enggak masalah kan, jangan sucawi. Kok kita ribut? Ya, ribut kita. Apa lagi? Tarawih. Apa tuh? Yang sunnah. Sementara wajib apa? Yang wajib itu adalah hubungan terjaga, silaturahim. Ini yang saya bilang at-tadayyun mangkus. Kita teriak takbir untuk hal yang tanpa makna. Demo, nggak ada makna itu demo, sana demo takbir, sana demo takbir juga dihantupakan. Demi pemimpin yang kita belum tahu bagaimana kualitasnya dia, bagaimana ke depan. Kalau mau pemimpin baik, jadi baik dulu kita. Kalau pemimpin pasti baik. Ya. Kemudian kita tapi kadang gini, kita tidak peduli dengan teriakan orang yang kelaparan sambil menyamping. Itu yang kata Allah itu dusta beragama. Salatnya dusta. Kenapa? Dia menghardik anak yatim. Atau kalau masalah musik haram, musik haram, tapi kita tidak pedulikan bahwa ada suara sendok dari orang kaya sampai ke telinga orang miskin. Itu juga tidak kalah haramnya. Ketika Anda memasak, baunya tercium oleh tetangga, banyakin kuahnya, kan gitu.
Ini ada habis pengajian singgah dulu ke warung, lalu makan di warung, diposting di Facebook. Facebook ya? Ya, sama YouTube. Diposting di sana. Itu nggak kalah dosanya tuh. Nah, ini yang saya bilang at-tadayyun mangkus, terbalik ya. Yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ya. Jadi lisan yang terjaga itu, Islam itu adalah agama yang sangat damai sekali. Nah, kita perhatikan di sini ya. Bahwa yang pertama Nabi ucapkan afsus salam, tebarkan salam. Salam ya, damai. Secara bahasa, secara lisan, salam itu tentu adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa. Ketemu siapapun, baik yang dikenal atau tidak dikenal. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, amalan apa yang paling baik? Kata Nabi, tu'imut ta'am, berikan makan, ya. Wa taqra'us salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Sampaikan salam kepada yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Coba bayangkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pian damai, selamat, sejahtera, warahmatullah, disayangi Allah, wabarakatuh, dan diberkahi Allah. Coba kita ketemu, didoain kita. 1, 2, 3, 10 yang mendoain kita. Gimana enggak berkah hidup kita? Gimana enggak tenang? Bagaimana tidak mendapatkan kasih sayang Tuhan kita? 3 langsung kita berdoa dan kemudian kita membalas doa yang sama ke dia. Itu yang kata Nabi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak masuk surga sampai orang itu beriman. Wala tu'minu, dan tidaklah dikatakan beriman dia hatta tahabbu, sampai saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kau kutunjukkan sesuatu yang jikalau itu kau kerjakan dia, maka kalian saling mencintai. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Salam itu, Pak. Nih kayak tadi kan Nabi tidak nanya dosa. Kalau kita nggak senang buka aib kawan. Yang kedua apa tadi? Belum selesai tadi ya. Yang kedua, ketika orang itu udah sampai 3 kali, yang keempat baru Nabi nanya, apa sih dosamu? Dia mengatakan apa? Saya berzina ya Rasul. Itu andai kata dia pulang taubat aja, Allah terima taubat dia, nggak usah lagi diulang-ulang. Datang-datang ke Nabi nggak usah. Tapi dia ngotot masih. Artinya apa? Kalau bisa kita jangan tahu dosa orang. Yang kedua, apalagi sampai menyebar aib orang lain, jangan. Yang kedua, ketika dia berkata saya berzina ya Rasul, Ma'is ini nggak waras nih. Kenapa Nabi dikatakan Ma'is nggak waras? Ma'is itu gila. Kenapa? Karena hanya orang gila. Ingat, Nabi ingin orang ini lepas dari hukuman. Kalau kita kan nggak pengen kawan itu dihukum. Pokoknya bila kawan itu dihukum senang. Ya enggak? Kawan itu kena hukuman senang. Nabi nggak mau. Apa kata Nabi? Dia gila. Kenapa? Karena orang gila yang akan lepas dari hukuman. Ternyata apa kata Ma'is? Saya nggak gila ya Rasul. Oh, kau mabuk nih. Mabuk juga lepaskan dari hukuman. Ingat di zaman itu masih banyak yang mabuk-mabuk ya. Jadi nggak langsung dihukumkan haram dulu waktu itu. Nah lalu enggak ya Rasul, dia nggak mabuk. Apa kata Nabi? Ma'is kau cuma nyentuh dia, kau cuma cium dia, kau cuma meluk dia, sampai akhirnya terjadi. Apa maknanya? Nabi masih ingin dia jangan dihukum. Akhirnya ngaku, dia ceritain semua, dirajam. Hikmahnya apa? Lebih baik memaafkan kesalahan yang tidak kita ketahui, meskipun itu salah, lebih baik daripada kita menghukum meskipun benar. Paham? Memaafkan sesuatu yang tidak tahu walaupun salah, itu lebih baik daripada menghukum walaupun benar. Kenapa? Ini boleh jadi dia bermanfaat untuk umat. Iya kan? Dia punya manfaat untuk umat. Karena nggak ada yang lepas daripada kesalahan. Nah, bisa ya. Baik, sedikit lagi. Ternyata di ujungnya dia mau lari
dan mau selamat oleh Nabi oleh Abdullah bin Unais ketemu dihukum, dipukulin sampai pakai tulang unta, mati. Datang ke Nabi, dia cerita, apa kata Nabi? Halla taraktumuhu, kenapa tidak kau biarkan saja dia hidup? Akhlak Nabi ya. Afsus salam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, at'imut ta'am, berikan makan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung tali silaturahim. Ini wajib ya. Hubungan silaturahim ini wajib kita jaga. Yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat tengah malam, salat malam bukan salat tengah malam, salat malam. Salat malam itu yang wajib dua ya, subuh sama isya yang dimaksudkan dalam malam. Maghrib itu bukan masuk malam, itu pergantian siang ke malam, belum. Yang dimaksudkan di hadis ini adalah salat isya sama salat subuh. Lihat, wan nasu niyamun, di saat manusia tertidur. Ini kan salat yang empat itu dua ya, isya sama subuh. Kenapa? Orang tertidur kan? Ya, untuk yang wajib, yang sunatnya ya salat tahajud, salat witir dan sebagainya. Maka tadkhulul jannah bisalam, masuklah dalam surga dengan salam. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.